Oke bang, gimana? Hari ini bang, mungkin bang, agendanya hari ini. Kita mulai ya. Jadi saya perkenalkan dulu ya, nama saya Patra MJ. Sebelah kanan saya ini Afrianda Kumai SH. Lalu sebelah saya ini Ibu Rizky Amelia. Ini yang kami dampingi. Ini ada Giant dan Pak Agus, Giant Sulsiana dari kantor Patra MJ and Partner. Jadi kedatangan kami hari ini mendampingi Ibu Rizky Amelia. Ya, beliau adalah salah seorang pengusaha dari PT IESA Modest Retailindo yang menjual pakaian atau busana muslim. Ya, kedatangan kami di sini membuat laporan pidana terhadap salah seorang rekan kerja yang diduga telah melakukan penipuan, penggelapan ya, sebesar kurang lebih 2 miliar 7 juta. Ya, tentu ini bisa berkembang juga menjadi dugaan tindak pidana ya, pencucian uang, karena uang tersebut dicoba untuk disamarkan perolehannya dan peruntukannya. Nah, oleh karena itu untuk lebih jelas ini Ibu Rizky akan sampaikan ya. Bukan aja bukti laporannya ini ya. Berarti laporannya sudah terima ya? Ya. Jadi bukti laporannya nomor bacakan. Bukti laporannya nomor STTLP strip B strip 1762 strip 3 2025 SPKT. Pasal apa bang yang disangkakan? Coba silakan. Saya pegang aja. Dijelasin aja. Jadi pada tahun 2019 saudari yang terlapor itu bekerja pada saya di perusahaan saya, yang saya tugaskan atau saya beri wewenang untuk melakukan pembayaran barang dagang kepada konveksi dan vendor. Tapi selama 4 tahun berjalan sampai 2024 September, yang bulan September itu saya merasa janggal karena makin kesini kok semakin banyak persoalan utang piutang dan nominalnya itu semakin lama semakin membesar dan semakin tidak masuk akal, sedangkan barang dagang itu sudah tidak ada gitu kan. Jadi makanya saya melakukan audit dan hasilnya pada bulan Februari 2025 sudah keluar dan benar adanya telah terjadi penggelapan dan adanya transaksi fiktif yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Nah, yang bersangkutan. Jadi di tahun awal kan ini udah 4 tahun ya berjalan. Ini di tahun awal tuh sempat ada janggal nggak sih waktu itu? Tahun 2019 1 tahun setengah beliau kerja itu masih fine-fine aja, nggak ada yang gimana sih. Tapi ternyata memang sudah dilancarkan aksinya lah itu pada bulan Juli 2021. Artinya 2 tahun ya. Betul. Ini menegaskan aja artinya ada markup kepada vendor atau gimana kak? Jadi gini, terlapor ini ya, dia mentransfer uang ya, itu seakan-akan ditransfer ke vendor, padahal itu ya bukan vendor. Ini yang akan disidik nih, siapa ini yang dia akan kirim nih. Tapi nilai kerugiannya ya diakumulasi dari Juli 2021 hingga sekarang itu akumulasinya sebesar 2 miliar 7 juta. Jadi per bulan gitu dia cicil. Bulan sekali misalnya, 2 kali, besarannya sekitar 10 juta, 15 juta dan diakumulasi itu. Jadi ibu bapak punya usaha nih ya, harusnya bayar tuh, barang masuk bayar kan, harusnya kan bayar kepada vendor dong, kepada konveksi dong ya kan. Nah ini ada yang dibayar ke konveksi diselipin ke orang yang bukan vendor gitu loh. Jadi diakumulasi nilainya besar karena sudah 2021, 2022, 2023, 2024. Nah itulah akumulasinya.
Kak, mungkin setelah proses audit apa tanggapan dari terlapor mungkin? Beliau dan suami sih alhamdulillah kooperatif ya, dan Sempat membuat apa? sempat membuat pernyataan juga dan mengakui kalau benar adanya yang bersangkutan itu melakukan manipulasi data. Ada ikhtikat baik buat menyelesaikan secara keluarga nggak sih sebelumnya? Awalnya sudah ada indikat baik, yaitu dicicil total kerugian sekitar 135 juta, tapi kan setelah itu kan baru dilakukan audit ya kan, jadi sempat dicicil sekitar 135 juta, tapi makin kesini untuk suaminya sih khususnya ya itu tidak berkenan untuk memberikan rekening ke orang, jadi kami kami rasa sudah tidak ada kooperatif dari pihak yang bersangkutan gitu. Jadi makanya saat somasi keluar tidak diindahkan lah somasi kita ya sampai 2 kali, sampai akhirnya kita sekarang lapor gitu. Harapannya, Bu, apa harapannya pada pihak kepolisian? Harapannya sih ya semoga pihak kepolisian dapat segera memproses hukum ya, dan saya diberi keadilan. Berarti ya, masih membuka pintu restorasi justice kah, ibaratnya meminta Restoratif kerugian. justice nggak akan bisa karena ini lebih dari 2 juta lah. Restoratif justice itu hanya bisa kalau nilai kerugiannya 2 juta. Ya. Bahwa dia akan kalau dia kembalikan semua ya tentu itu akan jadi pertimbangan bagi aparat dong. Ya kan, apakah melanjutkan prosesnya dan seterusnya gitu kan. Tapi tadi kakak sendiri ada perdamaian kah, ibaratnya kalau misalkan dikasih uangnya full gitu ya. Ini sudah laporan pidana. Oh, iya. Ini sudah laporan pidana. Dan ini sebelumnya sudah diingatkan, bukan nggak diingatkan. Kita juga bukan orang apa ya kan. Kita ingatkan baik-baik, kita datang ya. Nah, itu. Pasal apa aja bang dilaporkan? Ya? Pasal apa aja yang dilaporkan? Pasal 378 dan 372 ya, penipuan dan penggelapan dan dugaan yang kita inginkan nanti dalam pengembangan penyelidikan, pasal 2, pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman hukumannya bang? Kalau tindak pidana pencucian uang ya itu besar, itu sampai 20 tahun. Ya. Untuk barang bukti yang diserahkan di Barang bukti yang kita serahkan tentu saja pertama ya itu rekening giro dari perusahaan, yang kedua surat pernyataan terlapor, yang ketiga surat pernyataan dari vendor bahwa dia tidak pernah memberikan rekening sebagaimana yang dimaksud yang ditransfer itu ya, dan juga ya kita ada hasil audit ya, itu. Terima kasih banyak teman-teman ya, sehat selalu, semoga aktivitasnya lancar semua.